Tom Lembong, mantan Kepala BKPM dan ex-Menteri Perdagangan, ditetapkan sebagai terpidana kasus impor gula. Tapi, apakah ia seutuhnya bersalah? Nah, ceritanya berawal dari kebutuhan gula industri. Menurut Tom, saat itu pabrik makanan dan minuman nyaris berhenti karena pasokan yang minim. Bulog dan BPI disebut tak mampu suplai tepat waktu. Maka, Tom mengeluarkan SPI atau Surat Persetujuan Impor untuk gula kristal mentah. Di sisi lain, menurut hasil rapat koordinasi lintas kementerian, produksi gula nasional saat itu disebut cukup untuk konsumsi rumah tangga dan industri. Jadi apakah impor itu benar-benar diperlukan? Nah, masalahnya, SPI itu diterbitkan tanpa rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Padahal itu syarat wajibnya loh. Jadi secara hukum administrasi, Tom melanggar prosedur. Tapi, apakah itu cukup untuk dijadikan sebagai tindak pidana korupsi? Di dalam hukum pidana ada dua unsur utama, yaitu actus reus dan mens rea. Actus reus adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan mens rea adalah niat yang jahat. Lalu, apakah benar negara dirugikan? Menurut Hotman Paris, keuntungan swasta bukanlah kerugian negara. Yang mengimpor adalah swasta, dan jika mereka membayar pajak, negara tidak dirugikan loh. Tidak ada penggelapan, tidak ada keuntungan pribadi, dan tidak ada bukti mens rea. Maka timbullah beberapa pertanyaan. Apakah ini suatu bentuk kriminalisasi atas pelanggaran prosedur administratif? Sejumlah ahli menyebut kasus ini berbeda dari murni korupsi, karena nggak ada niat jahat dan tidak ada motif ekonomi pribadi. Pujiono Suwadi dari Komisi Kejaksaan bahkan menyebut Tom menjadi sasaran awal karena tidak punya pelindung politik yang kuat. Singkatnya, ada prosedur yang dilanggar, tapi tanpa niat jahat. Apakah ini korupsi? Atau kebijakan yang dikriminalisasi demi kepentingan politik? Berikan pendapat kalian ya.